kasih, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Keberadaan kita semua adalah karena anugerah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan karena kebaikan-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Keberadaan kami semua adalah karena kemurahan-Mu. Izinkan kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Izinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara, berkata-kata, beracara di tengah-tengah umat-Mu, di dalam hati kami. Dan kami mau mulaikan ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita siap untuk memuji Tuhan. Ya, semua keberadaan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, sakjeke aku nderek Gusti Yesus.
Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. matur nuwun. Amin. Matur nuwun, Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Siji loro telu, Ayo kanca padha melu, papat lima enem, nderek Gusti sing temen, pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono, sepuluh wis jangkep, nderek Gusti mesti slamet. Apa ya? Apa iya tenan tenan, apa tenan? iya iya Jen tenan, nderek Gusti mesti slamet. apa ya? Apa Iya tenan tenan, apa tenan? iya iya pancen tenan, nderek Gusti mesti slamet. Siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu, papat lima enem, Nderek Gusti sing temen, pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono, sepuluh wis jangkep, nderek Gusti mesti slamet. apa Iya tenan haleluya. tenan, Apa tenan? iya iya Pancen tenan, nderek Gusti mesti slamet. apa ya? Apa iya tenan tenan, apa tenan, iya iya pancen tenan, nderek Gusti mesti slamet. Haleluya. Diberkatilah orang. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah
mau memuji Tuhan? Hari ini hari yang spesial Bapak Ibu, karena kita mau menyanyikan pujian dalam bahasa Jawa. Haleluya. Mari kita gandol Gusti Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua baik berdiri. Gandol Gusti, gandol Gusti, asik. saben dina rina wengi gandol Gusti, Haleluya. gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, Gandol Gusti. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, Haleluya. saben dina dina wengi gandol Gusti. Kulo amung pracaya. Kulo amung pracaya. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula ampun pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula ampun pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender nyender nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus.
gandol lan derek Gusti kabeh masalah beres kabeh. Amin. Haleluya. Beres kabeh. Wedi lan ojo kuwatir, Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus. Beres kabeh. Amin. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus. Yesus, Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Gusti Yesus, beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Meskipun hidup ini banyak masalah, tapi selama ada Yesus dalam kehidupan kita, semua beres kabeh. Puji Tuhan, haleluya. Kita tidak hanya memuji Tuhan, tapi kita juga belajar bahasa Jawa, haleluya. Bahwa selama ada Tuhan dalam hidup kita, semuanya masalah gampang kita lalui. Semua masalah bisa kita hadapi. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk baik berdiri, haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Hanya dekat Dia saja kita beroleh ketenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah Kekuatanku, tempat perlindunganku.
khotbah selanjutnya saya kembalikan kepada hambanya yang bertugas. Kaulah Tuhan, Kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, haleluya. Sejauh langit dari bumi. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita merasakan kasih Tuhan lebih tinggi dari segalanya, haleluya. Yang rindu menyembahmu, yes Lord, Yesus, sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, haleluya. Kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan, amin, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Haleluya, kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau sukacita kami Bapa. Engkau pengharapan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Saat kesesakan kami hanya berlari kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua pagi menjelang siang hari ini Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini berasal dari hati-Mu Tuhan. Untuk kami semua Bapa. Untuk kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami seorang diri Bapa. Dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapa. Kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Urapi kami Roh Kudus, Holy Spirit. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan beracara buat kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Dari yang di depan sampai yang di belakang Tuhan. Kami semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanyalah seorang manusia biasa, urapi, kudus sucikan, berkati sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu Bapa buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa gandol Gusti, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, bersandar dan bahkan menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berkarya buat kami semua. Tuhan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Lu lembut ya orang Jawa ini ya. Haleluya. Bangkit berdiri dulu, salam kanan kiri semua, depan belakang. Soalnya ada 100 orang di sini. Ya, salam dulu, katakan haleluya. Damai sejahtera Kristus bagimu dan bagiku. Amin. Kok gak ada gambar mulut ya? Haleluya, ini bukan pelajaran dokter gigi. Haleluya. Puji Tuhan ya, terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan buat saya lewat hambanya
Bunda Hilda Morasa, Rawis Morasa yang sudah mempercayakan mimbar pagi hari ini untuk saya. Oh belum salaman Mbak Tante Erlin. Oh ya, puji Tuhan. Dengan cepat saja karena panjang ya, aduh biasalah lek Chichester iki. Puji Tuhan, bangkit berdiri. Saya undang kita menghormati firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Esther Rawis. Asal saya dari Manado, punya anak satu, nanti tambah satu lagi. Haleluya. Anakku banyak ya, di sekolah ada 100 orang. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama Mazmur. Maaf, bukan Mazmur saudara. Ini gak biasa. Kembali lagi ke zaman purba ya, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu bawa Alkitab ya, soalnya ya saya harus beli Alkitab ya. Soalnya ini Alkitabnya sudah Alkitab ya, puji Tuhan. Yesaya pasal 59. Kita baca dengan serentak, dengan suara yang terbaik. Agak panjang, nggak apa-apa lah ya. Ayat 1 sampai ayat 21, Yesaya 59. Ayat 1 sampai ayat 21 karena panjang kita baca aja bersama-sama ya. Ya, kita baca pada yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 21. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman, sehingga menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh daripada kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan.
dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Kayak wes gak perlu penjelasan ya. Soalnya jelas, tepat, singkat, panjang tapi singkat ya. Puji Tuhan. Oh, terima kasih Tante Ailing. Mulut dan gigi. Jadi Bapak Ibu, saya ambil ini gambar mulut ya. Karena kesaksian sedikit waktu saya ada di pulau yang jauh itu, Amerika ya. Tapi ternyata dekat ya. Saya berangkat hari ini, besok udah di Surabaya ya. Langsung tembak ya. Dari Columbus sampai di Surabaya. Itu saya sakit gigi Bapak Ibu ya. Aduh Tuhan Yesus, sakit gigi kayak oh Tuhan, betapa berharganya ini dokter gigi ya. Haleluya, sampai dokter gigi. Tapi gak ada dokter saudara, mau ke dokter mereka, wih 5.000 itu kamu mau ke dokter ya. $4.000 kali 15.000 berapa itu Bapak Ibu ya. Gak sanggup ya, gak sanggup. Akhirnya wes yo mulai ayo tuku tiket mulai ya. Wes gak peduli dolar dan segala macam lain sebagainya ya. Tapi ternyata belum sampai Indonesia waras ya. Ternyata yang menyembuhkan adalah Tuhan, bukan dokter gigi ya, puji Tuhan. Tapi ini cuman gambar tok ya Bapak Ibu. Kenapa saya ambil gambar gigi atau mulut? Karena aku bukan mau menjelaskan giginya lah apa ini, soft palate, paring, sembuh. Gak ngerti ya, papile, fungiform, bukan itu. Tetapi dari gambar mulut ini ada lidah, semuanya bisa lihat lidah? Mana lidahnya? Coba saya mau lihat. Nah, lidah itu bisa mencicipi ya. Wah, ya yang koki-koki di sini, yang tukang masak, tukang bikin kue, itu semua pakai lidah ya. Om Niko merasakan sambal lalapan. Wih, pedas. Dari mana pedas itu? Dari lidah ya. Wah, enak ya. Punya Mbak Sri iki lek masak sambal. Wah, dari mana? Dari lidah semuanya. Orang bisa nyanyi karena punya apa? Lidah ya. Hari ini saya senang sekali saya belajar bahasa Jawa ya. Ko Stephen sudah mengajak kita menikmati hadirat Tuhan dengan bahasa Jawa ya. Tapi bahasa Jawa itu sakjane bukan bahasa ibuku. Tapi ya akhirnya menjadi bahasa ibuku karena
lahir dan dibesarkan di Jawa ya, terlebih khusus Jawa Timur ya. Jadi logate iki lek khotbah mohon maaf pasti metune bahasa Surabaya ya. Tapi gak sing kasar-kasar lah ya. Iku wis istighfar, wis taubat ya, wis gak maneh ya. Wis gak ya, wis gak apa maneh. Ya wis gak mesoan, ya wis gak apa. Loh, sekarang mesoan itu dari mana Bapak Ibu? Dari lidah, ya toh. Coba lidahnya dipegang. Enak toh megang lidah. Lek sampai meso pegangan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lidah itu bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, tetapi kita juga bisa pakai lidah itu juga untuk mengutuk orang lain ya Bapak Ibu. Jadi ini lidah ini berbahaya, kecil tapi tidak bisa dijinakkan, tapi ada satu yang bisa jinakkan lidah. Apa sing iso jinakno lidah yo? Hah? Karena ada yang bilang ya, perkataan muncul dari pikiran, pikiran muncul dari apa kok? Masalah, ya bisa pikiran, masalah ada pemicunya, ada persoalan, jadi ada masalah jadi pikiran. Tapi pikiran itu munculnya dari mana? Nah, ini loh ayat 13, coba ya. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati. Nah, jadi pikiran itu munculnya dari hati kita. Lah hatiku iso dipegang enggak? Gak iso yo megang hati. Di hatiku ini. Di perut atau di dada? Ayo gak tahu. Sebenarnya kalau secara medis kan hati itu bukan di sini yo. Lah apa orang kok megang hati itu kok di sini? Aku ya gak tahu ya. Apa ya, Bunda? Nah, karena hati kan bahasa Inggrisnya heart. Tapi heart itu bahasa dokternya itu jantung. Jadi mana sing benar? Jantung, hati atau heart? Atau hati kecil, hati yang terdalam? Embo ya, gak tahu ya. Lah, Roh Kudus itu tempatnya di mana? Di hati. Iya tahu, maksudnya hati nurani yang terdalam ya. Aku juga nggak bisa melihat hati ya, Bapak Ibu juga nggak bisa melihat. Tapi kita bisa merasakan hati kita itu ngomong pulang atau gak usah pulang. Gitu. Ada seorang saudara saya, saudara jauh tapi dekat, nggak tahu itu dekat atau jauh. Ya, waktu ibu saya ulang tahun 70 tahun, video call. Gak usah pulang kamu ya, gak usah pulang. Oh Tuhan, gak usah pulang, Rek. Waduh, aku ini mau pulang. Mau pulang, Rek. Gak usah wis di sini ae. Wis tala aku niku kerja wae di sini akeh dolare kok kirim-kirim. Yo sih bener juga yo. Tapi hatiku yang ngomong pulang, Rek. Anakku terus masuk tak tinggal 5 tahun ngono. Terus aku tiap hari di restoran lihat customer datang bawa anaknya, nyangkring bayi baru lahir, anak kecil-kecil lari-lari, aduh hatiku itu menangis ya. Loh, kok bisa hati menangis? Emang hati punya mata? Emang hati punya air mata? Gak ada tuh, bingung ya hati ini, bingung ya hati. Jadi ternyata lidah itu cuman alat aja yang mengeluarkan ucapan atau suara atau tangisan atau tertawa itu yang berasal dari hati. Yang hati yang kita pun sendiri nggak bisa tahu di mana hati ini berada ya. Bon dek sini ya otopsi sik lah, nggak tahu di mana. Ya kalau secara kedokteran hati di ini ya ibu Ponai muda ini kan habis operasi ya. Puji Tuhan ya udah bisa naik. Hati di mana Bu Ponai? Lah tapi habis dibelah hatinya nggak ada di sini. Iya toh? Hatinya nggak ditemukan di sini. Pasti dibelah ya hatinya ditemukan di sini gitu ya, di perut. Lah perut lah biasanya hubungannya cuma sakit perut ya. Hubungannya ke belakang lah, kok hubungannya ke hati? Ya inilah rahasia ilahi yang besar yang kita itu tidak mengerti ya Bapak Ibu. Dan singkat aja sebenarnya dari lidah sebenarnya banyak sih dosa yang kita lakukan itu sangat banyak. Tetapi hari ini kita cuma bicara satu aja yaitu tentang lidah kita. Nah lidah kita ini kecil tapi mencekno kadang-kadang ya. Mencekno itu apa sih bahasa Indonesianya?
menjengkelkan ya lidah kita ini ya. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu wes gak enak. Kenapa? Karena hati kita itu lagi nangis atau lagi gak enak gitu loh. Wes tahu kok usah ngomong, menengok aja gitu ya. Karena aku ini lagi gak enak hati gitu ya. Ya apa cara menyembuhkan hati? Apakah pakai obat antibiotik 500 miligram? Gak kena ya, aduh gak waras. Ada pernah Bunda bilang gini, waktu itu kalau gak salah siapa ya, seseorang sakit, kok sesak nafas ya. Iya kamu itu mikir apa sih lo, kok lagi sesak nafas kok pikirannya apa, nasihatnya kok mikir loh, apa hubungannya sesak nafas sampai pikiran gitu ya. Ternyata ada namanya penyakit yang namanya psikosomatis atau apa. Jadi yang sakit itu psikonya, psiko itu apa ya? Jiwanya, tapi soma itu apa sih? Gak ngerti aku. Tubuhnya itu yang jadi sakit. Lah contohnya aku gitu ya, sering banget misalnya lagi kerjaan itu loh, ngatur-ngatur plastik, pokoknya nggak berat ya. Tapi cuapek rasanya itu. Ayo, itu apa yang sakit Bapak Ibu? Itu adalah hati yang sakit ya. Hati ini sakit ternyata, aduh Tuhan kok sakit hati. Nah itu ternyata semua itu adalah dosa. Ya. Dosa kita itu yang akan menghambat keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi kenapa ada ayat yang lain di Amsal 4 ayat 23, coba dibuka. Amsal 4 ayat 23, di situ firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa disuruh jaga hati? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita lagi bersuka cita, pasti itu terpancar dari wajah. Kulihat di wajahmu, ya toh. Guru sekolah minggu siapa di sini? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hati kita ini perlu dijaga dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena dari dalam hati kita itu bisa sadar akan dosa-dosa kita. Jadi di dalam Yesaya 59 ini kita bisa tahu bahwa hubungannya dengan hati itu insaf ya. Apa hubungannya mbak lidah ya? Dari lidah ini kita itu bisa menjaga lidah kita dengan cara kita menjaga hati kita. Ya, kita mau marah sama orang itu atau enggak ya? Aku ngamuk atau enggak ya? Jadi kita mikir dulu gitu loh. Kalau kita ngikutin swing apa itu? Emosi langsung tensi ini langsung blush gitu ya. Tapi kita mikir aku perlu ngamuk enggak sih mbak orang itu ya? Sing orang itu sopo misalnya Noel gitu misalnya ya. Gak perlu lah ya rek cilik gitu ya contoh. Ya jadi dalam segala sesuatu kita mikir sih aduh Tuhan iki perlu gak ya. Nah karena hati kita itu tempatnya kita bisa insaf. Di ayat 59 ayat 12 itu ada sebuah Nabi Yesaya menulis ya. Ini kan kitab Yesaya kan kitabnya nabi besar atau nabi kecil? Nabi besar ya Yesaya. Dia bilang gini, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu Tuhan. Jadi Yesaya seorang nabi besar dalam zaman itu menginsafi, menyadari bahwa dosanya banyak di hadapan Tuhan. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Serem Pak. Aku juga Tuhan, kok serem ya? Tapi ya itulah, dosa itu yang membuat kita itu gak menerima pertolongan dari Tuhan gitu. Gak menerima kayak keadilan. Nah kan ini tentang kayak keadilan. Kadang manusia hidup itu mencari keadilan. Wah gak adil lagi. Wes yo, wah wes masalah adil dan gak adil. Ujung-ujungnya pengadilan. Pengadilan pun hakim yo nggak adil, tergantung cuan gitu ya. Jadi gak ada yang adil di dalam dunia ini selain
Tuhan. Tapi saya nggak bicara tentang keadilan, tetapi tentang hati ya. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati. Nah ini, karena kita sudah mengandung dusta dalam hati, akhirnya ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang berdusta, ya, berdusta. Jadi itulah Bapak Ibu, mari kita menyadari akan segala keterbatasan kita. Pasti kita juga nggak bisa untuk menolong diri kita sendiri. Kita perlu ada yang menolong. Bapak Ibu, siapa yang perlu menolong kita? Ya, kita tahu jawabannya ya. Yang perlu, yang bisa menolong kita adalah Tuhan kita yang kita sembah ya. Namanya Yesus Kristus ya. Ya kita harus berani untuk mengucapkan ya, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Merry Christmas, berani ngomong Merry Christmas ya, selamat hari Natal kelahiran Yesus Kristus. Kalau di luar sana itu mereka udah mulai merubah. Selamat hari Natal tuh diganti Happy Holiday loh. Bukan Happy Christmas lagi loh, kok holiday. Holiday lah liburan ya, selamat berlibur. Berbahagialah di hari libur. Enggak, kita merayakan Kristus yang lahir untuk menebus dosa pemberontakan kita. Nah, dosa dan pemberontakan kita ini cuman bisa ditebus oleh Tuhan. Ada ayatnya tadi di mana? Penebusku adalah Sion ya. Ayat 20 bilang gini, dan ia akan datang sebagai penebus. Semua bilang penebus. Tepuk pundak temannya, ngomong penebus. Tuhan datang jadi penebus. Amin. Ayo suami istri yang datang bersama suami dan istrinya, bersama om dan tante. Penebus ya, puji Tuhan ya. Penebus. Ia datang sebagai penebus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertobat dari pemberontakannya. Ya. Ada sih ngomong gini, Tuhan aku ini gak berdosa loh Tuhan. Aku ini wes jadi orang baik loh Tuhan. Aku ini udah hidup baik, beribadah. Aku ini udah jadi teman yang baik ya. Udah menjadi istri yang baik. Kok aku mengalami ini ya Tuhan? Kok aku gini ya Tuhan? Kok ini terus ngamuk mbak Tuhan? Ojo. Ya toh, itu manusia itu segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu jangan menyalahkan kita, jangan menyalahkan Tuhannya gitu loh. Jadi itu hanya kerikil-kerikil kehidupan aja. Toh, hanya proses-proses kehidupan supaya manusia itu mencari Tuhan. Supaya manusia itu mencari siapa yang bisa menolong dia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolong saya. Yes, seperti kata pujian tadi cuma apa? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ke Tuhan Yesus. Orang lek nyender biasa ya apa sih? Nyender-nyender gitu. Biasanya apa orang lek nyender-nyender? Oh jatuh cinta, ya puji Tuhan. Om Niko jatuh cinta. Kalau Celusi nyender-nyender mbak Koto itu maksudnya apa? Sale. Ada maunya. Kalau Cejen nyender-nyender mbak Ko Joseph? Gak pernah. Kualek. Ko Joseph sih nyender-nyender Cejen? Oh lapar ya. Oke, good. Ko Stephen nyender-nyender Caling? Capek atau pengen kayak ono sing do saknoi rek, disaknoi ya, disayang ya. Rian nyender-nyender mbek malah apa itu? Oh, minta perhatian ya. Mbak Sri gak nyender-nyender Pak Jadi? Nggak pernah. Oh, Pak Jadi pernah gak nyender-nyender Mbak Sri? Pernah? Oh gak ngaku ya. Gak pernah, situ ngomong lapar, situ ngomong capek ya. Situ ngomong ada maunya. Kok Erik nyender-nyender? Oh minta dipijat. Oh iya. Fani pernah nyender-nyender papa? Minta duit biasa ya. Lek anak nyender bapak, ya Yosefin ya. Nyender papa minta apa? Minta fulus ya. Minta duit ya. Kok Andrew nyender-nyender Evelyn minta apa? Oh, mau disayang ya.
Kamu pernah nyender-nyender? Nyender buku, minta apa? Oh, minta ilmu, cek pinter ya jadi dokter ya. Dokter yang melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, kita ini manusia ini perlu nyender-nyender. Gusti ya, minta mbek Gusti lah yo. Ya apa gak mau minta mbek aku, gak cukup lek minta mbek aku ya. Gak cukup, satu orang $1 ya gak cukup ya Bapak Ibu ya. Tapi lek nyender Gusti itu, Coach Stefan bilang tadi apa? Semuanya beres. Bu Sum, mantap, beres. Bu Sum ini salah satu orang yang hebat ya. Cucu kesayangannya kena apa? Bom. Waktu bom gereja ya di Surabaya berapa tahun yang lalu aku bilang, Bu Sum, kamu pindah ke Amerika, laporono di Amerika, cucuku kena bom mati. Langsung jadi warga negara Amerika. Aku ngomong mbak DE. Tapi ada Mbak Novi, sakno anake lah ya toh. Karena apa? Kasih sayang itu lebih besar daripada tahta, harta dan jabatan. Ya toh. Aku kamu di sini doa akeh iya tapi kok Noel rek. Aku pelukan bantal gak enak ya. Gak enak pelukan bantal itu ya. Enak pelukan barang bukan barang ya. Orang enak pelukan orang ya. Hidup gitu bisa ditendang-tendang gitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita satu, kita kan tadi lidah, kita masuk lebih dalam lagi. Ternyata segala sesuatu yang keluar dari lidah kita itu ucapan apa dari pikiran. Pikiran itu ternyata asalnya dari hati. Nah hati ini harus dijaga. Yang bisa jaga, bisa nolong cuman Sang Pencipta hati, yaitu Tuhan kita. Yang menciptakan hati itu Tuhan. Karena kalau mau dibelah secara tubuh, hati nggak ditemukan di sini ternyata. Hatinya di sini, tapi kan aku ngomong, duh hatiku kok sakit ya. Sing keluar apa? Lek hati ini sing sakit. Nangis. Siapa tadi? Bu Rom yang ngomong ya. Lek hati ini sing sakit, sing keluar itu air mata. Lembut sekali ya. Ya itulah tempat-tempat yang lembut di situ Roh Kudus bekerja. Amin. Tempat-tempat yang lembut itu di mana? Ya hati kita. Hati kita tuh sebenarnya lembut Bapak Ibu ya, lembut. Gak ada orang yang hati ini itu keras. Karena yang menciptakan hati kita, ia lemah lembut. Marilah kepadaku, coba cari no, Yohanes berapa itu? Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Ya, sebab aku akan memberi kelegaan. Tambahkan kepadamu lah Matius 6 ayat 33 ya. Sebab ia lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau jiwa enggak tenang, hati-hati ya. Rumah sakit jiwa itu membuka pintu lebar bagi yang sudah sakit jiwa. Wah, bahaya ini. Ya, kalau kita enggak jaga hati kita dengan pertolongan Gusti Yesus juru wilujeng ya. Gusti Yesus juru wilujeng. Lek gak ditolong Tuhan Yesus Kristus itu, kita itu kena persoalan ya, kena badai, kena masalah. Itu kita bisa tepar-tepar, geblak guling, bak mateng kan ya, langsung metong orang sini bilang ya. Langsung kita nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan lagi kalau sudah metong ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita hidup diangkat dari dunia orang mati. Ada toh ayatnya? Ya. Kita kadang kehidupan kita itu seperti ada di tempat gelap, seperti di dunia orang mati. Ini loh, Yesaya 59 ayat 10. Meraba-raba dinding tapi koyok gak pakai mata gitu loh, kayak buto gitu ya. Bayangno iki lek gak ono lampune ya, wis kodenge ijo, gak ono lampune. Mateng kon, gak kelihatan ya. Ya, untung ada lampune, ini wis mati separuh, gak apa-apa nanti. Ganti kodeng sing terang ya, ganti kodeng sing terang. Prung. Tapi terang itu sebenarnya bukan dari luar yang kita lihat. Tetapi terang itu keluar dari dalam hati kita yang terpancar lewat pikiran dan akhirnya keluar lewat perkataan-perkataan kita ya. Perkataan-perkataan kita yang bijaksana ya. Kayak orang itu curhat, kasih ono motivasi-motivasi hidup sing menyemangati kehidupan orang yang curhat itu. Ya kayak Cak Aling kok aku stres yang ini.
bosku itu yo ngene yo. Wis gak apa-apa wis kayak ngono bosiku. Iya. Wah enak ya denger ya. Aduh caling ya pengen wis metu. Pindah-pindah kerjaan yang lain ya. Wis pindah-pindah terus nanti gak dapat pensiun ya. Haleluya. Pensiun kita dari surga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sampai aku mundur dari belakang ya ke depan ya. Biasanya khotbah dari atas. Terakhir Tuhan itu sebenarnya mau ngomong gini loh. Kita berdoa, kita itu berseru kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu bukan gak dengar. Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan itu menjawab segala seruan kita. Karena Tuhan bilang apa sih? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan kita. Tangan Tuhan. Pasti masing-masing kita keluarga demi keluarga punya kesaksian ya. Punya, Tuhan itu nolong aku luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan uang ya. Tidak bisa ditebus dengan apa? Hidup kita, ya kita beri hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Kita memberi hidup kita untuk Tuhan ya. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya apa itu? Tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Senang gak punya Tuhan yang mendengar doa kita? Senang. Aku senang Tuhan, thank you. Tuhan aku pengen punya anak, Tuhan pengen punya anak. Lalu lihatin loh Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin aku punya anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, punya anak ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Lukas 7, Matius 7 ayat 23 ya. Nah, Bapak Ibu, itu Tuhan mau bilang sama kita. Tuhan cuma bilang, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan dosa yang paling melekat dalam kehidupan kita adalah dosa perkataan, dosa lidah ya. Jadi kita mari bersama-sama, saya juga belum sempurna, tetapi mari kita bersama-sama maju untuk Tuhan, untuk menjaga kehidupan kita, yaitu untuk menjaga lidah kita, perkataan kita. Karena dengan perkataan kita ini bisa memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan dimuliakan, kemuliaan Allah terbit atas kita. Ayat terakhir saya undang bangkit berdiri. Yesaya 60 ayat 1. Apa? Kita baca sama-sama. Kalau kita sudah menjaga lidah kita, sudah menjaga perkataan kita, nyender sama Tuhan yang bisa nolong kita ya. Roh Kudus yang bisa menolong kita, maka bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hadap kanan kiri bilang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin ya. Silau, karena apa? Kebaikan hati diketahui semua orang ya toh. Orang itu ya orang wis benci-benci dia itu tetap mengasihi, tetap mengampuni ya. Itu semua berasal dari hati kita yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya rindu kemuliaan Tuhan ini terbit atas kita semua. Agar apa? Orang yang melihat itu akhirnya, iya Tuhan ya wes jadi anak Tuhan enak ya. Gitu ya. Masih akeh masalah, kamu kok guyu terus saya Seko. Padahal masalahnya akeh. Siapa sing di sini ada masalah angkat tangan. Kabeh, angkat tinggi-tinggi Tuhan ini loh. Kita angkat masalah kita kepada Tuhan ya. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kalau kita gak bisa nolong lidah, aduh Tuhan ini metu dewe ini lidah ngomong sendiri ya. Perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Misalnya mesola atau misalnya opola. Ganti, haleluya. Ya, coba bilang haleluya. Haleluya, orang menyakiti hati kita bilang apa? Haleluya, langsung setannya lari ya. Haleluya, orang mau nipu-nipu, haleluya, wes tak usir kon dalam nama Yesus. Gak ada penipuan-penipuan yang terjadi lagi dalam kehidupanku ya. Amin ya. Tuhan tolong kita semua, lidah kita memuliakan Tuhan, perkataan kita indah di hadapan Tuhan dan hati kita kembali gandol sama Tuhan Yesus dan kemuliaannya terbit
buat kita semua. Amin. Kita punya telinga yang gak kurang tajam kok denger seruan doa kita ya. Tangannya gak kurang panjang untuk nolong kita. Pasti ditolong Tuhan. Pasti didengar oleh Tuhan. Pasti terang Tuhan terbit atasmu dan atasku juga ya. Pasti. Sekalipun ini orang yang paling berdosa Tuhan. Akui Tuhan, ampuni Tuhan. Wis yo, ampuni aku Tuhan. Sadar kembali pada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberkati. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau nyanyi. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Tuhan, kami sadari kami banyak kekurangan dan kelemahan. Hati pikiran kami, ada banyak kali kami berpikir, kami mempunyai perasaan yang salah, tidak sesuai firman Allah. Ada pikiran dusta, ada pikiran penipuan, ada pikiran amarah, ada pikiran membenci sesama, ada pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga bibir mulut kami tidak mengucapkan kata-kata berkat, tidak mengucapkan perkataan kasih, perkataan yang membangun, perkataan yang bisa membuat orang mendengar, mendatangkan kasih karunia bagi semua pendengar. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami untuk ke depan hidup kami yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang sedap didengar. Itulah yang kami pikirkan, sehingga perkataan kami benar-benar perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, penuh kasih, perkataan yang menasehati, yang menolong. Tuhan, kami berusaha untuk itu. Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya di mana saja kami berada, dalam rumah tangga, keluarga kami, famili kami, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, lingkungan kami diberkati Tuhan, komunitas kami diberkati Tuhan, karena ada perkataan yang semarak yang keluar dari bibir mulut kami. Tuhan, bersihkanlah hidup kami, tolong kami. Kami juga mau mengeliminasikan hal-hal yang buruk. Kami mau mengeluarkan daripada hati, pikiran, perasaan kami. Kami mau bertekad mulai sekarang, yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, yang memberkati, itulah yang kami pikirkan, lakukan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Engkau. Kami tidak memberontak terhadap Tuhan dan firman. Kami mau mentaati firman. Kami jadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan, hormat, kepujian bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bu Esther, Adelida Rawis yang sudah melayani kami dan sabda Tuhan. Pakai terus, tambahkan hikmat terus, pewahyuan firman Allah untuk berbagi berkat kepada kami semua sejauh di mana beliau bisa memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu pada hari Minggu yang indah ini. Berkati kami semua. Kami yang datang dengan berbagai macam kebutuhan. Engkau tahu semua. Angkat tangan saudara dengan penuh iman. Angkat suara saudara, memohon Tuhan lawat dan menolong memberkati saudara. Kalau ada yang sakit, saudara berdoa biar Tuhan yang menyembuhkan. Ya Allah yang menyembuhkan. Ya penolong yang sejati. Kalau tertutup jalan, percaya Tuhan buka jalan untuk saudara semua. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini seruan kami. Kami angkat persoalan kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Kami tidak
mampu untuk mengatasi masalah kami. Tapi bersama Tuhan kami berkemenangan. Kami lebih dari pemenang. Dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu, Tuhan dengar seruan kami jemaat-Mu. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga kami yang sakit, yang lemah disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan, dikuatkan. Kami sehat panjang umur untuk mengiring dan melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan. Berkati anak-anak, menantu, cucu-cucu, umat-umat Tuhan. Di mana saja mereka berada, Tuhan tolong kaum keluarga keturunan kami semua. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Supaya bukan saja kami yang hidup dekat dengan Tuhan, tapi anak cucu kami hidup dekat dengan Tuhan. Berkemenangan juga di dalam Tuhan. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang putus asa. Semua percaya. Semua menggandol Gusti Yesus. Semua bersandar kepada Tuhan dan ditolong Tuhan. Tidak pernah terlambat. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Pandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia sedang berdoa untuk saudara. Dia melihat saudara. Dia tahu keadaan saudara. Dia tolong saudara lebih daripada apa yang saudara perlukan. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Untuk kemuliaan Tuhan, nama Yesus dipuji, dipermuliakan dan dipercayai oleh banyak orang yang ada di seputar saudara. Haleluya, kami ucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Happy Sunday. God bless you. Selamat. Ojo wedi lan ojo kuwatir, ada Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus, oh, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Amin. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti.
besar.